Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Arah Konsultan YouTube channel. Kenalin, aku Ayu, dan di video kali ini aku akan membahas tentang tips gimana sih caranya membuat sebuah brand food and beverage atau biasa kita singkat dengan F&B. So without any further ado, let's get started. Oke, jadi tips yang pertama adalah buatlah nama yang mudah diingat dan tidak berdekatan dengan brand lain. Misalnya nih, ada sebuah brand minuman yang namanya itu mirip-mirip, kayak Mainum, Minum, atau Minumin. Nah, kita tidak menyarankan nama-nama yang seperti itu, teman-teman. Kenapa? Karena bisa aja ketika di pasaran, produk teman-teman itu adalah produk yang terbaik. Tapi karena penyebutan namanya yang mirip-mirip, sehingga orang-orang berpersepsi bahwa itu adalah brand lain yang rasanya lebih enak. Seperti itu. Kemudian buatlah nama yang ada penanda dari produk teman-teman. Contohnya gepreki. Dari namanya aja kita udah tahu ya kalau si gepreki ini dia jualan ayam geprek. Atau contoh yang lain misalnya bakso bujangan. Nah, dari namanya aja kita juga udah tahu kalau ini kenapa ada suaranya, maaf ya, mengganggu. Yang kedua adalah validasi market. Nah, sebelum kalian memasarkan sebuah produk, alangkah baiknya untuk memvalidasi market kalian terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa sih? Agar kalian itu tahu produk yang akan kalian launching apakah berpotensi di pasaran atau tidak. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa memvalidasi market kita? Di sini aku punya dua cara. Yang pertama adalah dengan survei. Kalian bisa mengambil 100 sampel tester untuk kalian bagikan ke target market kalian. Setelah itu, kalian wawancarai mereka, kalian tanya latar belakangnya, pekerjaannya, terus letak geografisnya, dan lain sebagainya. Dari situ, kalian akan mendapatkan data feedback, yang mana hasil dari data feedback tersebut harus berada di minimal angka 90%. Dari mereka mengatakan bahwa produk yang kalian berikan itu rasanya enak. Tapi kalau misalnya tanggapan mereka masih kurang dari 90%, maka kalian harus merevisi ulang menu ataupun resep-resep produk kalian. Seperti itu. Oke. Tapi ada cara yang lebih efektif daripada kalian harus spending budget yang lebih ya untuk ngasihin tester ke orang-orang. Belum lagi kalian harus revisi terus ngasih tester lagi, yaitu dengan cara membeli resep. Nah, kalian bisa membeli resep dari orang-orang yang memang sudah terpercaya dan sudah ada testimoninya. Contohnya kalau kita itu biasanya beli di kursus bisniskuliner.com. Di situ juga sudah tervalidasi ya resep-resepnya dan juga testimoni-testimoninya. Oke, yang ketiga adalah buat brand identity atau brand guidelines. Nah, ini akan digunakan di semua lini promosi teman-teman, baik itu online maupun offline. Nah, pembuatan brand guidelines ini harus disesuaikan dengan data market teman-teman. Misalnya nih, target market teman-teman adalah anak muda, maka desain logo, color tone itu harus disesuaikan dengan anak muda. Selain itu juga kalian harus menyesuaikan karakter dari perusahaan F&B itu sendiri. Biasanya mereka itu pakai color F&B. Itu ada warna merah, kuning, oranye, hitam, dan lain sebagainya. Kalian juga boleh memilih warna lain yang disesuaikan dengan selera teman-teman. Dari brand guidelines ini itu akan menjadi template untuk postingan konten teman-teman ke depannya. Setelah tahu karakter postingannya seperti apa, maka itu akan menjadi standarisasi untuk tim eksekusi di bagian content creator. Oke, yang keempat adalah membuat EP atau editorial plan. Jadi editorial plan ini digunakan untuk nge-scheduling postingan teman-teman selama 30 hari ke depan. Nah, sebelum opening, kalian bisa juga nih melakukan strategi opening. Misal hamin seminggu sebelum opening. Oke, setelah itu kalian mengumpulkan data-data influencer baik itu makro, mikro maupun media yang ada di kota kalian. Setelah datanya terkumpul, kalian bisa melakukan scheduling dengan mereka
untuk posting konten mengenai opening produk kalian. Misal nih H-7 yang posting itu adalah media, radio, dan juga satu selebgram. Lalu di H-5 misal yang posting itu 3 selebgram. Sampai di H-3 kalian baru melakukan running ads. Nah, di sini kita akan meluncurkan iklan di IG bersponsor untuk nge-sounding ke orang-orang kalau ada info opening. Nah, di sini kita akan mendapatkan traffic yang besar dan juga ngebantu dari pecahnya momen pada saat grand opening nanti. Lalu selanjutnya adalah opening outlet. Nah, di sini kan udah terjadi ledakan tuh karena udah dapat traffic yang besar sebelumnya. Nah, pastikan untuk rasa dari produk kalian itu tetap terstandarisasi dan aman, teman-teman. Artinya tidak ada rasa yang berubah atau beda tangan, beda rasa. Kenapa kayak gitu? Karena di situ akan terjadi fase yang blunder. Jadi traffic yang datang ke teman-teman itu sudah tinggi, tapi ketika konsumen mencoba produk teman-teman rasanya nggak sesuai ekspektasi, maka mereka akan kapok dan nggak balik lagi atau nggak akan repurchase order seperti itu. Maka pastikan standar dari operasional prosedur yang ada di dapur itu sesuai dengan resep yang sudah teman-teman riset sebelumnya. Nah, setelah itu baru kalian maksimalkan dengan optimasi Grab dan Gojek seperti materi sebelumnya. Bisa kalian akses di link description box di bawah ya. Nah, itu dia tadi tips dari aku tentang gimana sih caranya membuat sebuah brand F&B atau food and beverage. Semoga tips kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk nonton video kali ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Arah Konsultan. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Bye-bye!